Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang statistika ukuran pemusatan data yang berkaitan dengan min, median, serta modus. Apakah teman-teman mengetahui apa itu ukuran pemusatan data? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang ukuran pemusatan data. Adalah sekumpulan data yang biasanya digambarkan dengan suatu nilai pusat atau sentral tendensi, yaitu sama nilai ukuran pemusatan data. Average merupakan nilai yang mewakili suatu kumpulan data, sehingga nilai tersebut harus mempunyai nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, harus mempertimbangkan semua data dalam kelompok data. Yang kedua, tidak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim. Yang ketiga, harus stabil dari sampel ke sampel. Dan yang keempat, harus mampu digunakan untuk analisis statistik lebih lanjut. Di dalam ukuran pemusatan data, terdapat min, median, serta modus. Yang pertama kita menjelaskan tentang min. Min adalah nilai yang mewakili himpunan atau himpunan data. Min hitung digunakan apabila yang pertama jenis datanya adalah numerik atau interval atau rasio. Jika ditanya datanya adalah kategorik ordinal, maka sebaiknya menggunakan median. Dan jika ditanya adalah numerik nominal, maka sebaiknya menggunakan modus. Yang kedua, sebaran datanya simetris. Dan yang ketiga, tidak terdapat data pencilan atau outlier. Di dalam min terdapat dua bagian, yaitu min data tunggal serta min data kelompok. Min data tunggal. Min data tunggal rumusnya jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Contohnya seperti berikut ini, nilai UTS statistika 10 mahasiswa kelas B Winsus Karyau sebagai berikut: 95, 98, 87, 85, 80, 80, 78, 77, 75, dan 60. Maka, rata-rata nilai UTS statistika 10 mahasiswa kelas B Winsus Karyau adalah, maka kita cari min data tunggal sama dengan jumlah keseluruhan data per banyak data. Jumlah keseluruhan data itu nilai mahasiswa tersebut. 95 ditambah 90 tambah 87 tambah 85 tambah 80 tambah 80 tambah 80 tambah 78 tambah 75 ditambah 60 dibagi banyaknya mahasiswa yang terdapat di Winsus Karyau, maka dibagi 10. Hasilnya 80,7. Bagian kedua, min data kelompok dengan rumus X bar sama dengan sigma frekuensi dikali nilai tengah kelas interval dibagi banyaknya data. Contohnya seperti interval nilai dari 41 sampai 47, frekuensinya 4, nilai tengahnya 44, hasilnya 176. Interval nilai 48 sampai 54, frekuensinya 3, nilai tengahnya 51, hasilnya 153. Interval nilai dari 55 sampai 61, frekuensinya 5, nilai tengahnya 58, maka hasilnya 290. Interval nilai 62 sampai 68, frekuensinya 9, nilai tengahnya 65, maka hasilnya 585. Interval nilai dari 69 sampai 75, frekuensinya 12, nilai tengahnya 72, maka hasilnya 864. Interval nilai dari 76 sampai 82, frekuensinya 15, nilai tengahnya 79, maka hasilnya 1185. Interval nilai dari 83 sampai 89, frekuensinya 8, nilai tengahnya 86, maka hasilnya 688.
Untuk mencari hasil data dari min data kelompok yang terdapat di dalam contoh tersebut, yaitu X bar sama dengan sigma frekuensi dikali nilai tengah kelas dibagi banyaknya data, sama dengan 3941 dibagi 56, maka hasilnya 70,375. Bagian kedua yaitu median data kelompok dengan rumus ME sama dengan BB ditambah P buka kurung setengah N dikurang V per F. Keterangannya ME median, BB batas bawah kelas, P panjang kelas, N banyaknya data, F banyaknya frekuensi sebelum kelas median, F frekuensi kelas median. Contohnya seperti interval nilai dari 41 sampai 47, frekuensinya 4, frekuensi kumulatifnya 4. Interval nilai dari 48 sampai 54, frekuensinya 3, frekuensi kumulatifnya 7. Interval dari 55 sampai 61, frekuensinya 5, frekuensi kumulatifnya 12. Interval nilai dari 62 sampai 68, frekuensinya 9, frekuensi kumulatifnya 21. Interval nilai dari 69 sampai 75, frekuensinya 12, frekuensi kumulatifnya 33. Interval nilai dari 76 sampai 82, frekuensinya 15, frekuensi kumulatifnya 48. Interval nilai dari 83 sampai 89, frekuensinya 8, frekuensi kumulatifnya sama dengan 56. Untuk menentukan frekuensi kumulatif tersebut adalah kita tambahkan dengan frekuensi. Setelah itu kita menentukan setengah N sama dengan setengah dikali 56 sama dengan hasilnya 28. Untuk mencari median dari data tersebut yaitu ME sama dengan BB ditambah P setengah N kurang F bagi F sama dengan 68,5 tambah 7 buka kurung 28 kurang 21 bagi 33 sama dengan 68,5 tambah 7 buka kurung 7 bagi 33 sama dengan 68,5 tambah 7 dikali 0,21 sama dengan 68,5 tambah 1,74, maka hasilnya adalah 70,24. Yang ketiga yaitu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dari sekumpulan data. Modus terdapat dua bagian, modus data tunggal serta modus data kelompok. Modus data tunggal contohnya 2, 4, 4, 6, maka modusnya yaitu 2. Bagian kedua, modus data kelompok dengan rumus MO sama dengan BB ditambah P buka kurung F1 dibagi F1 ditambah F2 dengan keterangan MO sama dengan modus, BB sama dengan batas bawah kelas modus, P sama dengan panjang kelas interval, F1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya, F2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas setelahnya. Contohnya seperti interval nilai 41 sampai 47 frekuensinya 4, interval nilai 48 sampai 54 frekuensinya 3, interval nilai 55 sampai 61 frekuensinya 5, interval nilai 62 sampai 68 frekuensinya 9, interval nilai 69 sampai 75 frekuensinya 12, interval nilai 76 sampai 82 frekuensinya 15, interval nilai
83 sampai 89 frekuensinya 8. Maka untuk menentukan modus dalam data tersebut yaitu MO sama dengan BB ditambah P buka kurung F1 dibagi F1 tambah F2 sama dengan 68,5 tambah 7 buka kurung 3 bagi 3 tambah 7 maka hasilnya 70,6.